Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Gue ingin membahas tentang konferensi pers Erik ten Hag terkait pertandingan hari Ahad. Manchester United akan tandang ke Craven Cottage menantang tuan rumah Fulham. Konferensi pers sendiri ini diadakan setelah pertandingan menghadapi Aston Villa ya. Ini gue ambil dari manunited.com. Gue artikan, gue rangkum, dan nanti akan gue kasih opini juga seperti biasa. Singgung pertama, Martial mungkin adalah finisher terbaik yang Anda miliki. Apakah dia akan menjadi kunci di musim ini ketika dia fit? Erik ten Hag mengatakan iya, tentu saja. Wow, Erik ten Hag yakin ini ya dengan Anthony Martial. Di lini depan, ketersediaan dari pemain merupakan perhatian. Kita memiliki pertandingan yang cukup banyak seperti ketika menghadapi Newcastle, dan ketika itu Marcus Rashford sakit sebenarnya. Kita memiliki atau kita harus memainkan beberapa pertandingan lainnya di mana kita harus berimprovisasi untuk mengkonstruksi lini serang. Jadi ketika kita tidak bisa melakukannya, ini sangat sulit untuk bisa berada di empat besar. Dengan kata lain, Erik ten Hag memang mengakui kedalaman lini serang, ketersediaan pemain kualitas ya di lini serang ini sangat penting untuk bisa Manchester United ini bahkan finish di empat besar. Apakah ada masalah ketika dia atau apakah ada masalah untuk dia tetap bisa fit ya? Kita menganalisa hal tersebut, dia juga menganalisa hal tersebut, apa yang kita bisa lakukan ketika Anda cedera terlalu sering. Tentu saja itu merupakan alasannya, tapi sering sekali itu juga Anda tidak beruntung ya. Dia sangat baik. Lalu 10 menit terakhir ketika menghadapi Atletico Madrid, dia mendapatkan cedera. Saya sangat happy dia sekarang kembali, dan saya harap dia bisa ya memanage, mengatur hal tersebut ya. Kalau dia tetap fit, karena dia merupakan pemain yang penting bagi skuad kita. Erik, apa yang Anda pikirkan tentang Fulham? Mereka sangat dekat hasilnya ketika menghadapi Manchester City. Bahkan mereka bisa bermain lebih baik di beberapa pertandingan dibandingkan terakhir kali mereka ada di Premier League. Apa yang Anda pikirkan ketika Anda akan berhadapan dengan mereka? Erik ten Hag mengatakan ini akan jadi partai yang sangat sulit. Saya pikir di Premier League semuanya sangat dekat, dan saya telah melihat Fulham ini sangat energik. Mereka juga bermain sepak bola dengan bagus ya, dan saya ingat ketika mereka ini menghadapi Liverpool di awal musim. Anda harus bermain dengan sangat baik untuk bisa mendapatkan sebuah hasil. Jadi kita pikir ya, kita harus melakukan segalanya untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini yang sekarang kita persiapkan. Apakah kita telah melihat Manchester United yang terbaik setelah Anda menjadi manajer? Saya pikir kita telah bermain beberapa pertandingan yang bagus, tidak hanya malam ini ketika menghadapi Aston Villa, tapi kita butuh konsistensi. Kita ingin membawa konsistensi di level yang tinggi. Wow. Ya, gue sepakat juga Manchester United beberapa kali menunjukkan permainan yang bagus. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ketika menghadapi Aston Villa, dan juga beberapa pertandingan yang lain, baik itu secara menyerang dan juga secara defensif ketika bertahan. Ketika menghadapi West Ham contohnya, itu juga memperlihatkan permainan yang baik secara bertahan. Tapi Manchester United belum konsisten, sepakat gue. Ketika menghadapi Aston Villa ya kita bermain buruk di awal, bahkan langsung terkena hukuman 2 gol ya. Erik, ada beberapa perdebatan tentang performa dari Harry Maguire. Dan juga tentang keadaan fisiknya untuk ke Piala Dunia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pikir dia siap? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir dia siap. Saya melihat dia setiap hari di latihan. Saya melihat pertandingan-pertandingannya. Dia kembali dari cedera, dan dia siap untuk berperforma di level tertinggi. Dari awal musim ini dan sampai dengan break Piala Dunia ya, bagaimana Anda akan memberikan rating terhadap Manchester United, hal-hal yang telah Anda lakukan? Apakah Anda telah membawa tim ini sejauh yang Anda pikirkan atau tidak sejauh itu? Erik ten Hag mengatakan, saya harap kita sudah berada di sini. Dan ya kita sekarang ada di sini. Artinya ini sesuai dengan perkiraan dari Erik ten Hag ya, di mana posisi dari Manchester United.
Tapi tentu saja akan lebih baik kalau Anda menanyakan hal tersebut setelah Ahad. Karena di hari Ahad adalah pertandingan yang sangat penting. Tapi kalau Anda melihat progres, Anda bisa melihat refleksi atau melihat refleksi ya sampai dengan hari ini. Saya pikir kita telah melakukan progres yang sangat baik. Saya pikir salah satu kesimpulan yang Anda bisa simpulkan adalah lini depan yang masih mengkhawatirkan. Ya, gue sepakat ya. Lalu disinggung juga tentang Cristiano Ronaldo. Apakah Cristiano Ronaldo akan tersedia di hari Ahad? Dijawab dan juga ada beberapa pertanyaan lain ya. Dan Erik ten Hag mengatakan, saya pikir para pemain harus tahu pentingnya pertandingan menghadapi Fulham sebelum Piala Dunia. Kita akan memainkan tim terbaik di hari Ahad. Ini merupakan keinginan Manchester United untuk menampilkan terbaik dan juga memperoleh hasil terbaik ya. Saya tidak bisa menggaransi kalau Cristiano Ronaldo akan tersedia, tapi hari ini dia sakit. Tentu saja dia bisa sembuh dari hal tersebut, itu bukan sakit yang serius ya. Jadi saya pikir ada kemungkinan dia akan tersedia di hari Ahad dan mungkin dia akan berada di squad. Wow. Ada pertanyaan lain yaitu Diogo Dalot ya. Ini tidak tersedia di hari Ahad ketika menghadapi Fulham. Anda memiliki Aaron Wan-Bissaka dan juga Brandon Williams. Tapi dikatakan oleh Erik ten Hag, kalau Brandon Williams ini masih belum siap, pun juga Aaron Wan-Bissaka masih berjuang ya. Dia punya beberapa cedera, beberapa sakit juga ketika itu. Tapi Erik ten Hag berharap Aaron Wan-Bissaka ini bisa memberikan kompetisi bagi Diogo Dalot di bagian kedua dari musim ini. Oleh karena itulah gue tidak yakin ya kalau Aaron Wan-Bissaka yang akan diturunkan ketika menghadapi Fulham. Bisa jadi Tyrell Malacia yang akan dimodifikasi di sisi sebelah kanan. Jadon Sancho ini juga disinggung, ditanyakan ya karena dia sakit. Bagaimana menurut pendapat Erik ten Hag? Erik ten Hag mengatakan dan tidak masuk ke skuad Piala Dunia kan. Dia memiliki beberapa pertandingan yang bagus sebenarnya. Dan dia berjalan ke arah yang baik sebenarnya. Tapi pekan kemarin dia berjuang dengan penyakit, artinya dia sakit ya. Dan tentu saja karena hal tersebut dia tidak mendapatkan nominasi. Karena setiap manajer hanya mengambil pemain yang fit untuk ke Piala Dunia. Wow, berarti karena itu dia penampilannya menurun dan akhirnya tidak dipanggil ke skuad Piala Dunia, tidak beruntung ya. Lalu ditanyakan juga tentang Donny van de Beek, bagaimana nih? Apakah akan keluar di bulan Januari? Tidak berpikir kalau peminjaman ini masuk akal. Ini antara dia berjuang untuk dirinya, membuktikan ya di atmosfer di lingkungan seperti ini, atau dia pergi. Tapi untuk saya selalu ada jalan untuk dirinya. Ini tentang perspektif ya untuk dirinya. Ini tidak akan mudah karena kompetisi di sini sangat kuat. Di pertanyaan sebelumnya, Erik ten Hag ini mengatakan tentang Donny van de Beek. Menurut Erik ten Hag, ketika Donny van de Beek ini bermain ketika menghadapi Real Sociedad dan juga Aston Villa di Birmingham, posisinya ini dianggap atau direncanakan adalah untuk nomor 10 ya. Dan memang bukan sebagai playmaker. Ini yang dikatakan oleh Erik ten Hag, tapi lebih ke yang banyak melakukan perubahan di beberapa posisi. Dan karena itulah sangat sulit untuk mendapatkan bola ya menurut Erik ten Hag posisinya. Dan itu bukan pemain seperti Donny van de Beek. Menurut Erik ten Hag, Donny van de Beek ini bagus dalam pergerakan untuk memberikan ruangan dengan striker. Dan menurut dia masih belum cukup ya, penampilannya masih belum berada di batas tertingginya. Erik ten Hag juga mengatakan pernah melihat Donny van de Beek itu lebih bagus daripada saat ini di masa lalu. Tapi menurut Erik ten Hag juga positioningnya ya, dia ini bagus. Bagaimana dia mencari posisi. Tapi dia harus bisa lebih baik lagi. Dan Erik ten Hag juga menyinggung kalau memang
seperti yang dikatakan tadi, Donny van de Beek ini bukan tipe playmaker yang banyak mendistribusikan bola dan lain-lain. Dan seperti yang gue singgung juga ketika menghadapi Aston Villa di Villa Park, memang Donny van de Beek ini lebih banyak seperti kayak partnering ya dengan striker, sehingga ya kalau distribusi bolanya mandek ke lini depan, Donny van de Beek juga tidak akan banyak berperan di sana. Cuman anehnya, ya menurut gue aneh sih ya, ketika Manchester United menghadapi Aston Villa di Old Trafford, di mana sebenarnya posisi dari Donny van de Beek ini lebih dalam tanda kutip nyaman karena ada Bruno Fernandes, ada juga Fred yang membantu di sana ya, di sepertiga akhir dari Aston Villa. Tapi dia juga tidak banyak berkembang, dan apakah ini akan menjadi masa akhir dari Donny van de Beek, ya kita saksikan saja. Kurang lebih demikian wawancara tadi dari Erik ten Hag, tim update. Ya masih ada beberapa pemain yang belum tersedia ya, Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo masih tanda tanya. Oh ya, terakhir juga ini adalah tentang Anthony. Masih belum bisa dipastikan ya apakah akan bisa dimainkan di hari Ahad atau tidak. Masih harus diamati lagi, bahkan hari Sabtu ini harus diamati lagi apakah dia bisa tersedia. Artinya masih banyak pemain yang masih belum jelas ya bisa diturunkan atau tidak. Tapi menurut gua sekali lagi, kalau seandainya standar permainan dari Manchester United ini seperti ketika menghadapi Aston Villa di Old Trafford ya, dan Manchester United mampu melakukannya, dan ini kalau bisa diulangi lagi, menurut gua Manchester United punya peluang yang besar untuk bisa menutup Liga Inggris sebelum jeda Piala Dunia ini dengan kemenangan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.